Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kena Kumis dan tentu seperti biasa di channel Infos Official. Kawan-kawan, malam ini kita tidak sendirian, tetapi kita bersama dengan abang kita, senior kita, salah satu anak muda terbaik dari Kepulauan Aru yang kemudian sudah begitu cukup lama berkecimpung di ibu kota Jakarta, dan beliau juga banyak bergelut di berbagai macam organisasi di ibu kota Jakarta ini. Beliau cukup sibuk sekali. Dan saya kemarin itu telepon. Saya bilang, abang, kita berbincang-bincang sedikit dulu soal persoalan di daerah. Lebih khususnya di Maluku. Dan lebih khusus lagi, itu di salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru. Kita akan minta sedikit pandangan atau pikiran-pikiran kritisnya terkait dengan pembangunan atau berbagai macam persoalan yang ada di Maluku dan lebih khusus di Kepulauan Aru. Abang, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi abang tadi itu baru dari mana? Setelah adik telepon tadi itu sekitar 3 kali abang ngangkat itu. Aduh, ampun. Iya, dari ini. Saya dari Jakarta Selatan kemarin, tadi. Abang dari Jakarta Selatan? Dari Jakarta Selatan tadi. Kebetulan ada silaturahmi juga tuh, sama senior dan kawan juga di sana. Di Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Pantasan tadi adik telepon sekitar 3 kali tuh abang ngangkat. Kalau senjata berarti besok kita telepon lah. Oh begitu. Iya. Jadi kawan-kawan, sebelum itu mesti harus kawan-kawan juga tahu dulu bahwa abang kita ini, abang Salim Fani ini, Jakarta itu dikenal di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Selain di Himpunan Mahasiswa Islam, di KNP juga abang juga sepertinya banyak dikenal di sana juga ya. Siap. Karena kemarin juga saya sempat ketemu dengan teman-teman di KNP juga. Siap. Nama abang juga disinggung-singgung di situ. Aduh, ampun. Saya pikir hati abang ini di mana-mana ada semua ini. Apalagi ngeri juga. Aduh, ampun. Tapi abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi sebaliknya bagaimana? Sehat juga? Dinda sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kalau abang sehat, Dinda tetap sehat toh. Amin. Alhamdulillah. Tetapi kemudian beberapa minggu yang lalu, jadi adik telepon abang itu sebetulnya ada satu persoalan yang kemudian nanti adik juga langsung tanyakan kepada abang. Yaitu terkait dengan salah satu poster kecil yang kemudian beredar di sosial media. Di poster itu menceritakan abang juga maju sebagai bakal calon legislatif di Kepulauan Aru. Apakah poster yang sedang beredar di sosial media itu betul adanya atau tidak, Bang? Iya, betul. Itu betul sekali. Tetapi kemudian abang, siap. Kira-kira apa motivasi yang mendorong abang sehingga mengambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai legislatif di Kabupaten Kepulauan Aru? Sedangkan yang adik lihat, abang kan sudah lama proses di Jakarta, ya kan? Banyak membantu senior-senior juga banyak di Jakarta soal kepentingan politik segala macam hal, ya kan? Tetapi kemudian kenapa sehingga mengambil keputusan untuk kembali ke sana untuk mencalonkan diri sebagai bagian daripada anggota DPR di Kepulauan Aru? Siap. Ya, mungkin apa yang mendorong abang? Apa motivasinya? Begini, kita ini kan banyak sekali berkecimpung di organisasi kan, seperti yang disampaikan tadi. Dari organisasi ini kan banyak mengajarkan kita tentang leadership. Oke, leadership. Selain leadership kan banyak relasi perkawanan, ya kan. Terus mengajarkan kita tentang banyak cara menggapai leadership itu. Iya. Di leadership dan di organisasi ini kan intinya banyak sekali lah kita berkecimpung dan mengenal orang yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Iya kan? Setuju. Jadi kan kita juga mengambil kesimpulan lah. Kira-kira apa sih tujuan kita berorganisasi itu kan begitu. Nah, setelah kita berorganisasi mendapatkan pengalaman itu, ya kita coba untuk tuangkan dia dalam satu kerja nyata. Nah, kerja nyata ini dari kerja nyata inilah kita harus menunjukkan kepada publik, kepada kawan-kawan kita bahwa ya kita juga bisa menunjukkan berbuat sesuatu begitu untuk banyak orang. Begitu. Dengan salah satunya ya kita harus memang tujuannya ya kita harus punya pilihan. Nah, pilihan itu ya saya memang betul-betul meyakinkan diri
bahwa saya siap bertarung di kancah politik 2024 nanti. Iya kan? Jadi sia-sia saja sih sebenarnya kalau kita berorganisasi terus nggak banyak pengalaman, punya sedikit ilmu, ya kan? Lalu kita nggak menunjukkan sikap itu betul-betul ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Kan lebih khusus di negeri tercinta. Lebih khususnya di kabupaten saya. Nah, saya kan di sini kalau orang Maluku kan bilang mama kota. Iya kan? Mama kota. Di mama kota ini kan kurang lebih sekitar 10 tahun saya di sini. Di mama kota. Di mama kota. Ya. Ya kan? Sudah 10 tahun. Kalau 5 tahun saja misalnya saya satu priorisasi saja di kabupaten. Ya kan? Saya pikir mungkin saya sudah bisa berbuat sesuatu untuk rakyat saya atau warga saya di sana begitu. Nah, jadi memang dari salah satu niat inilah bagian saya untuk ingin menunjukkan sesuatu, ingin berbuat sesuatu untuk kampung saya begitu. Setelah dengan perjalanan panjang abang berproses di berbagai organisasi itu, sehingga pada akhirnya abang sadar bahwa saya seperti waktunya untuk kembali ke daerah dan saya ingin mengabdikan diri saya untuk kira itu daerah saya. Begitu. Mungkin kira-kira begitu ya bang ya? Ya, kita ini kan udahlah, nggak usah banyak melakukan kritikan, ya kan? Melakukan kritikan terhadap pemerintah lah atau semacam ada kritikan terhadap kebijakan lah, ya kan? Udahlah, dengan cara itulah kita coba untuk melakukan satu karya nyata dengan cara kita harus terjun masuk dalam sistem. Karena kan pengalaman saya itu kan banyak sekali kebijakan yang menurut kita yang kita anggap kurang rasional, ya kan? Melakukan kritikan dan upaya-upaya memberikan solusi kepada pemerintah, namun ada beberapa kali yang kita laksanakan atau kita lakukan itu tidak punya respon baik dan solusi yang jelas terhadap beberapa kritikan-kritikan kita kan begitu. Jadi dengan cara saya masuk dalam sistem ini adalah upaya saya, ya kan, memberikan yang terbaik lah untuk dari dalam sistem ya. Dari dalam sistem, insya Allah saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk daerah saya begitu. Saya kira begini. 10 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Iya kan? Iya. Dari 10 tahun itu misalnya kalau kita satu priorisasi kan 5 tahun. Iya. Walaupun memang kehendak yang Maha Kuasa berikan kita yang jalan ini. Ya, kita upayakan semaksimal dan seupaya kita melaksanakan untuk daerah terbaik kita begitu. Tetapi apa yang kemudian abang maksudnya kita lebih detail sedikit Kira-kira apa sih yang abang lihat atau mendorong abang menjadi motivasi besar untuk abang mesti harus sudahlah pada akhirnya saya harus mengambil keputusan untuk maju sebagai legislatif anggota DPR di Kabupaten Kepulauan Aru karena memang masalahnya A, B, C yang kemudian sampai saat ini pemerintah daerah ataupun kawan-kawan atau abang-abang yang kemudian sudah ada di lembaga DPR tetapi kemudian apa yang diinginkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru itu tidak terrealisasi, maka abang dengan serius untuk mengambil keputusan ini. Begini, kabupaten saya ini kan kurang lebih hampir 20 tahun ya. Sejak pemekaran itu 2003 sampai sekarang ini kan kurang lebih segitu ya. Jadi salah satu daerah dengan yang masuk dalam kategori daerah 3T ya, daerah-daerah tertinggal, termiskin dan terluar. Kita juga berada di daerah-daerah perbatasan NKRI, berbatasan dengan beberapa negara-negara besar di sana, negara-negara di Pasifik ya. Di sana ada Australia, negara yang paling besar lah ya. Terus Timor Leste, ada juga Papua Nugini, Kepulauan Marshall dan Kepulauan Vanuatu ya, di daerah-daerah Pasifik. Nah, kami ini kan daerah-daerah yang terluar yang juga bisa dibilang ya ada disparitas atau kesenjangan pembangunan daerah yang menurut kami agak sedikit miris ya, tertinggal sekali, jauh sekali. Ya kan, sementara kita ini kan berada dengan potensi wilayah kita ini kan menurut saya ya sangat cukup sekali untuk bisa kita sejahterakan daerah kita itu. Nah, hanya saja lewat disparitas dan
menurut kami, menurut saya ini kan agak sedikit mungkin tidak tersentuh sama sekali. Iya, iya. Soal beberapa potensi-potensi daerah, misalnya kan kita di sana itu kan lebih banyak kita melihat laut itu sebenarnya sebagai jalan kesejahteraan atau peluang kesejahteraan. Terutama soal laut, perikanan ya misalnya. Iya. Nah, kita ini yang pertama kurangnya tata kelola daerah. Kurangnya tata kelola daerah sehingga mulai dari pajak juga agak kecil, ya kan? Terus masyarakat lokal yang terutama di daerah-daerah pesisir itu kan tidak mendapatkan dampak sekali. Misalnya untuk ada upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, terutama di nelayan-nelayan tradisional. Nah, ini saya coba akan saya bawa ini dalam satu kebijakan misalnya atau satu program khusus kerja saya nanti, kalaupun memang Tuhan berkehendak saya akan jadi terpilih begitu. Ya, saya akan coba bawa lewat beberapa program-program kerja. Nah, masyarakat di sana itu kan tidak sistematis cara kelola atau belum maksimal upaya peningkatan ekonomi daerah itu, ya kan? Nah, saya coba kalaupun memang akan jadi ini barang kita dapat, saya akan coba kelola ekonomi masyarakat itu, misalnya di daerah-daerah yang pengepul ikan terbesar ya, terbanyak ya di daerah-daerah pesisir itu, kita akan coba untuk bawa mereka dalam satu manajemen khusus, ya kan? Misalnya saja katakan saja koperasi lah. Nah, ini akan kita coba memberikan mereka semacam bantuan dari segi nelayan ya. Misalnya fasilitas nelayan, kita akan coba itu memberikan kepada mereka. Lalu nanti hasil tangkapan mereka itu kita akan coba nanti bikin sistem ini, lalu mereka nanti kita yang beli. Dari koperasi yang nanti beli hasil tangkapan. Ada pasarnya. Ada pasarnya. Ya. Nah, jadi memang keolahan kami di kabupaten itu pertama pasarnya sedikit. Ya. Pasarnya sedikit. Akhirnya kasihan sekali, miris. Jadi saudara-saudara kita atau om-om kita, bapak-bapak kita yang di sana itu, setelah mereka mancing misalnya pergi pagi pulang sore, hasil ikan yang mereka dapat itu hanya khusus untuk mereka mencukupi kebutuhan hari-hari atau khusus untuk mereka makan saja hari-hari. Ataupun misalnya lebih tidak ada pasarnya juga, jadi pasarnya juga kecil dan harga ikan pun kecil. Tidak seperti harga-harga biasanya. Kalau kita bawa ke kota kabupaten itu kan jauh sekali. Jauh sekali kecil. Jadi kita dari segi kos anggaran, dari soal anggaran kos ke kabupaten saja besar. Itu kita bisa makan jam. Dari kampung saya aja kita bisa, kalau dengan ketinting saja, ketinting ya biasa, kalau dulu bilang ketinting dari mesin diesel biasanya. Ketinting kalau itu kan cuman kurang lebih 3 jam perjalanan. Kalau kita sampai di kota kabupaten mungkin ikan sudah busuk. Ya, sudah pucat ya. sudah pucat. Jadi kan akhirnya kan orang lebih ya malas lah. Orang malas. Memilih yang lebih segar. Memilih yang lebih fresh segar, begitu. lebih fresh. Kayak begitu. Nah, kalau kita bawa es dari kota kabupaten, itu pun agak sedikit ini karena rata-rata di sana nelayan tradisionalnya kan punya transportasi yang sedang-sedang saja, tidak terlalu besar. Hanya kan kita butuh speedboat lah ya. Iya, dia semacam semi. Memang dari fiber. Bahannya dari fiber, cuman pakai mesin ketinting tarik, mesin-mesin yang kecil, yang mesin-mesin tarik itu. Jadi kan memang kalau ke kota kan agak jauh. Jadi memang dari segi pelayanan saja, dari instrumen pendukung yang lain ini kan mereka sudah kalah di situ. Jadi secara sistem pelayanannya maksudnya lebih termanajemen, terkonsep. Harusnya lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Harusnya lebih dekat dan lebih terkonsep. Aksesnya lebih cepat sehingga perputaran ekonomi masyarakat di pesisir itu kan dia mampu memberikan dampak itu. Iya kan? Aja kalau misalnya kita jual ke kota kabupaten kan jauh sekali itu. Tapi kalau ke kecamatan masih kalau misalnya ke kecamatan masih bisa lebih cepat lagi. Lebih cepat juga. Ataukah ke desa bersangkutan. Nah, terutama kan memang harusnya ada peningkatan ekonomi desa itu, terutama desa-desa yang karena di desa ini kan sudah ada badan usaha milik desa. Iya kan?
Nah, BUMDes itu. Ya BUMDes itu. Nah harusnya memang itu yang harus yang mengelola sebenarnya. Ya. Sehingga kan masyarakat lebih dekat. Kalau misalnya jual hasil tangkapan itu kan bisa langsung jual ke desa saja begitu. Sehingga perputaran ekonomi di desa juga kan dia maksimal. Tetapi kemudian abang, mohon maaf saya potong. Tetapi kemudian apa yang kamu disampaikan oleh abang tadi, apakah kira-kira sudah sebelumnya sudah dilakukan oleh abang-abang kita atau saudara-saudara anggota DPR yang masih aktif saat ini? Apakah mereka sudah lakukan hal itu atau belum? Atau abang sudah pernah diskusi bersama mereka dengan mereka soal-soal itu atau belum, bang? Kalau diskusi sepertinya banyak hal ya kita diskusi. Tapi kalau untuk mereka ini saya juga kurang tahu ya, mungkin udah kerja juga kali ya. Sepertinya mungkin udah kerja. Cuma kan kita lihat. Tapi memang di posisi di dapil saya, di daerah pemilihan saya itu kan memang belum termanajemen dengan baik. Belum termanajemen. Jadi kalau abang dapil berapa? Dapil saya 2? kan dapil 2. Dapil 2 ya? Dapil 2 itu kan meliputi 3 kecamatan. Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Sirsir, dan Kecamatan Aru Utara Timur Batulei. 3 besar kecamatan itu? 3 besar kecamatan itu. Nah minimal itu kita coba untuk membangun dia dalam konsep itu. Nah jadi kita coba untuk membangun dia dalam konsep itu supaya masyarakat ini kan kasihan juga, jangan jauh-jauh lah ke kota kabupaten. Akses itunya pelayanannya agak jauh ya. Jadi kita coba untuk bikin aja sistemnya di situ, mereka jual aja ke situ supaya jangan disiapkan pasarnya disiapkan pasarnya. Sebenarnya pasar aja intinya. Kalau mereka ini punya pasar, insya Allah saya kira masyarakat itu bisa ya nggak banyak sih, tapi maksudnya mereka bisa ada peningkatan secara perputaran ekonomi lebih cepat ya. Bisa begitu. Saya kira itu. Oke, bang, tapi kemudian ngomong-ngomong, abang kan tadi calon, ya kan? Tetapi abang lewat partai apa? Saya dari Partai Perindo. Partai Perindo. Dicalonkan dari Partai Perindo untuk dapil 2, meliputi 3 kecamatan besar di Aru Utara. Yang tadi itu? Ya, yang tadi itu 3 kecamatan meliputi Aru Utara Timur, dan Kecamatan Sirsir. Tetapi kemudian kan banyak partai tuh, ya kan? Partai, apalagi partai untuk anak muda kan banyak, PSI, Gelora, ya kan? Apa sih yang mendorong abang sehingga mengambil keputusan untuk sudahlah saya masuk lewat Partai Perindo aja deh? Begini, Partai Perindo ini saya kira udah tepat. Saya memilih partai ini itu sangat tepat sekali untuk anak-anak muda. Alasannya apa? Untuk anak-anak muda. Pertama, partai ini kan dari nama partainya saja, Partai Persatuan Indonesia. Itu sudah merepresentasi ideologi besar Bung Karno. Karena dari alinea ketiga Pancasila, ya kan, Persatuan Indonesia itu, ya kan, itu adalah gagasan-gagasan besar yang Soekarno tuangkan dalam ideologi bangsa kita itu. Jadi Partai Perindo ini secara otomatis partai yang sangat nasionalisme, yang mencintai bangsa dan karya besar the founding father kita. Nah untuk itu makanya saya ajak anak-anak muda nih, gabunglah sama Partai Perindo. Karena partai ini sangat nasionalismenya sangat tinggi. Nah untuk itulah saya memang bergabung dan tertarik dengan partai itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan pada akhirnya calon pun lewat partai itu. Dan akhirnya pun saya calon lewat partai itu. Partai ini harus teman-teman anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z yang hari ini ya, harus masuk partai ini. Partai Perindo. Partai Perindo, Persatuan Indonesia. Pemiliknya Pak Heri. Ketua umumnya kan Pak Heritano ya. Pak Heritano Sudibyo. Oke, baik, abang, mudah-mudahan apa yang kemudian dicita-citakan, nawait baik yang kemudian hari ini sudah abang tanamkan untuk membangun negeri tercinta, lebih khusus untuk masyarakat di kecamatan dan di kabupaten secara keseluruhan, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya Allah. Dan paling penting kawan-kawan, kita doakan semoga abang dan kita, Abang Salim Irfani, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Diberikan kekuatan, kesehatan, dan mental kesabaran yang kuat untuk tetap menjalani proses atau perjalanan hidup ini penuh dengan bahagia. Jangan bersedih, tetap bahagia untuk menjalani proses perjalanan panjang kita di
permukaan ini. Siap. Oke Bang, makasih Bang ya. Siap, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Siap. Terima kasih juga Adinda kena sudah mengganggu kumis. dan sebetulnya ini kan waktu-waktunya Abang sudah mesti harus tidak bersama dengan Adinda di sini nih. Aduh, berat kali. Tetapi kemudian sudah menyita beberapa menit yang sudah berlalu ini. Dan kawan-kawan, itulah yang kemudian disampaikan oleh Abangda kita, Abang Salim Evani, salah satu bakal calon muda, anak muda terbaik juga di salah satu Kabupaten Kepulauan Aru, yang kemudian hari ini seperti yang dari awal saya katakan bahwa sudah banyak berkecimpung di berbagai organisasi dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke daerah mengabdi untuk negeri tercinta. Siap. Dan semoga apa yang ia niatkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Sebelum kita tutup, Bang, 3 kata untuk kawan-kawan Infosa Official. Semangat, berjuang, dan sukses untuk Infosa. Baik kawan-kawan, itu yang perlu kami sampaikan untuk video kali ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.